Shalom, apa kabar? Luar biasa. Memang di dalam Tuhan selalu ada hal-hal yang sangat luar biasa. Karena Tuhan yang kita kenal, kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan punya perbuatan-perbuatan yang sangat ajaib dalam setiap kehidupan kita. Dan tentunya kita sebagai umatnya, umat pilihannya, kita pasti akan diberikan keajaiban-keajaiban yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Seperti pada pagi hari ini, saya menerima keajaiban Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kesempatan saya pada hari ini khususnya untuk bisa menerima kebaikan Tuhan. Saya bangun dalam keadaan sehat, saya bisa merenungkan firman Tuhan seperti pada pagi hari ini. Mari kita belajar bersama-sama, khususnya Tuhan akan memberikan mukjizat pada hari ini, hari Senin, tanggal 24 Mei 2021. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Dalam hal ini ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu. Titah-titahmu artinya apa? Perintah-perintah Tuhan. Kita sering mendengar firman Tuhan di dalam gereja. Perintah Tuhan yang paling utama adalah mengasihi. Kasih, kita bicara kasih. Yang kedua, dalam pembacaan ini, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Dalam hal ini kita bicara hal mengucap syukur. Karena jelas, orang yang penuh kasih, orang yang sering mengasihi sesama manusia, orang yang selalu memberi, itu hidupnya selalu bersyukur. Begitu sebaliknya, orang yang tidak pernah bersyukur, kasihnya kecil. Karena apa? Karena jelas, kita selalu memberi, kita selalu mengasihi, Tuhan pasti akan memberkati kita. Kita hidup jangan puas hanya sebagai atau memiliki predikat sebagai orang yang menerima berkat dari orang lain. Tetapi mari kita belajar. Kita menjadi saluran berkat buat orang lain. Maka keajaiban-keajaiban Tuhan itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan sudah banyak mukjizat. Tuhan sudah banyak memberikan keajaiban-keajaiban kepada kita. Tetapi pada saat kita sedikit aja mengalami suatu permasalahan, kita sudah tidak bisa mengucap syukur lagi. Kalau kita hitung keajaiban Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, sama permasalahan yang kita hadapi dalam setiap kehidupan kita, saya yakin dan percaya bahwa keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan itu selalu lebih banyak daripada permasalahan kita. Tuhan mengizinkan ada masalah, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Itu janji Tuhan. Dan kalau kita tidak bisa bersyukur, maka kita tidak akan menerima keajaiban-keajaiban Tuhan. Karena orang yang tidak bisa bersyukur sudah pasti dan benar kalau kasihnya itu kecil. Orang yang tidak bersyukur itu biasanya pasti pelit. Pasti pelit. Dan sifat pelit itu tidak disukai Tuhan. Jangankan Tuhan, kita aja sesama manusia, kalau berhubungan dengan orang yang pelit, pasti kita tidak suka. Kita lebih suka kepada orang yang dermawan. Sekarang pertanyaannya, kita suka punya sahabat yang pelit
atau punya sahabat yang dermawan? Pasti jawabannya suka dengan sahabat yang dermawan. Tetangga yang pelit atau tetangga yang dermawan? Pasti jawabannya suka terhadap tetangga, teman, saudara yang dermawan, bukan yang pelit. Bahkan orang yang pelit saja, sifatnya pelit saja, tidak suka sama orang yang pelit. Dan orang yang pelit, orang yang selalu mencintai hartanya, orang yang selalu tidak mau berbagi dengan sesama, pasti hidupnya tidak akan pernah bersyukur. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, biarlah kita belajar untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Perintah Tuhan jelas. Hukum Tuhan atau hukum yang paling utama kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kasih. Dengan kita mengasihi, hidup kita pasti akan lebih banyak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur pasti hidupnya akan berbuat mencintai hartanya sehingga dia pelit dengan orang lain. Dan itu sifat yang tidak disukai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar bersama-sama, bukan sebagai orang yang menerima berkat, tetapi orang yang menjadi saluran berkat. Bukan sebagai orang yang selalu menggerutu, mencari kesalahan orang lain apabila mengalami suatu permasalahan, tetapi biarlah kita percaya bahwa keajaiban Tuhan itu ada dan nyata dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang penuh dengan mujizat, Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Dan pada hari ini keajaiban akan terjadi dalam setiap kehidupan sidang jemaat GSCA Anugerah Peniel maupun sidang jemaat Anugerah Cabang Kemendung. Puji nama Tuhan. Renungan pada pagi hari ini kami akhiri. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami telah menerima keajaiban-keajaiban Engkau. Dan keajaiban-keajaiban Engkau akan berlaku sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, kami ingin belajar untuk mentaati semua titah-titah yang Engkau berikan. Titah-titah yang Engkau inginkan dalam setiap kehidupan kami. Yang terutama adalah titah masalah mengasihi. Dan kami ingin selalu dalam setiap kehidupan kami selalu mengucap syukur dalam segala hal, seperti firman yang Engkau sampaikan. Kami tidak kecil hati, kami tidak gampang putus asa terhadap semua masalah yang kami hadapi. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang kami kenal, kami sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh dengan mujizat, Tuhan yang selalu memberikan pertolongan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Engkau menjadikan kami bukan sebagai orang yang menerima berkat, tetapi belajar untuk bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Maka Engkau akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat menerima keajaiban Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.